Di pangkalan ojek kecil yang selalu ramai oleh suara knalpot, teriakan penumpang, dan obrolan para tukang ojek, berdirilah seorang pria yang dikenal semua orang, Ryan, penjaga parkir pangkalan. Setiap pagi ia sudah terlihat berdiri dengan rompi lusuhnya, tangan menggenggam peluit kecil, dan senyum tipis di wajahnya. Kehidupannya sederhana, sekadar menjaga kerapian parkir, membantu ojek mencari tempat, dan menerima recehan dari pengendara. Tidak ada yang istimewa darinya, kecuali tatapan matanya yang kadang kosong, membuat sebagian orang merasa aneh jika berlama-lama menatapnya. Bagi warga sekitar, Ryan hanyalah seorang pria pendiam yang jarang banyak bicara. Ia tidak pernah ikut campur urusan orang lain, apalagi menimbulkan keributan. Setiap kali ada keramaian atau percekcokan di pangkalan, ia lebih memilih diam dan menjauh. Namun, meski terlihat tenang, ada aura samar dari dirinya yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah dalam dirinya tersimpan sesuatu yang dalam dan kelam. Warga memilih mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya bayangan semu. Hidup Ryan bisa dibilang serba pas-pasan. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil di gang sempit, hanya ditemani kasur tipis, termos air tua, dan satu kipas angin butut yang berdecit setiap kali berputar. Setiap malam, ia pulang dalam keadaan lelah, membawa uang yang tidak seberapa, cukup hanya untuk makan dan bayar sewa kontrakan. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Hidupnya ia jalani dalam diam, penuh kesabaran, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Sebagian tukang ojek sering menggodanya, "Ryan, hidup lu kok datar banget sih. Coba sesekali nongkrong bareng, biar nggak kaku." Ryan hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Senyum yang terasa hambar, seperti topeng untuk menutupi sesuatu. Ia lebih suka duduk sendirian, menatap jalan raya yang hiruk-pikuk, seolah pikirannya jauh melayang entah kemana. Bagi anak-anak kecil di sekitar pangkalan, Ryan cukup disukai. Ia sering membantu menyeberangkan mereka atau memberi koin receh untuk jajan. Namun bagi orang dewasa, ada sesuatu dari Ryan yang sulit dipahami. Wajahnya yang dingin, caranya berjalan tanpa suara, dan kebiasaan menatap tajam orang yang menegurnya membuat banyak yang memilih menjaga jarak. Mereka mengenalnya sebagai orang baik, tapi sekaligus misterius. Di balik sikap tenangnya, sebenarnya Ryan menyimpan luka lama. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal, atau apa yang pernah ia alami sebelum bekerja sebagai penjaga parkir. Beberapa orang tua di kampung itu pernah berbisik, Ryan itu dulunya bukan orang sembarangan. Namun cerita itu selalu terhenti di tengah jalan, seolah ada ketakutan untuk melanjutkan. Seakan ada masa lalu kelam yang tidak boleh diungkapkan. Meski warga hanya melihat Ryan sebagai pria biasa, sesungguhnya ada alasan kenapa ia bisa bertahan dalam kesunyian hidupnya. Ryan bukan pria lemah, ia adalah sosok yang sengaja mengurung dirinya dalam kehidupan sederhana, menutupi jejak lama yang ia tinggalkan. Dan tatapan kosongnya itu bukan tanpa arti, itu adalah tatapan orang yang pernah melihat terlalu banyak darah dan kekerasan, lalu berusaha menguburnya jauh di dalam diri. Hari itu, seperti biasa, Ryan berdiri di pangkalan dengan peluit kecil di bibirnya. Orang-orang lalu lalang, tukang ojek tertawa keras, pedagang asongan sibuk menawarkan dagangan. Kehidupan berjalan normal, seolah tidak ada yang akan berubah. Tapi di balik semua rutinitas itu, tak ada yang tahu bahwa takdir sedang bersiap membuka kembali sisi gelap dalam diri Ryan, sisi yang sudah lama terkubur, tapi tak pernah benar-benar mati. Hari itu, cuaca terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyengat, membuat aspal di pangkalan ojek tampak beruap. Para tukang ojek berkeringat, sebagian bercanda, sebagian mengeluh soal sepinya penumpang. Ryan tetap di posisinya, berdiri tenang sambil mengatur motor yang keluar masuk. Namun, ketenangan pangkalan itu mendadak pecah ketika suara deru motor besar mendekat. Beberapa kepala menoleh, wajah mereka berubah tegang. Mereka tahu siapa yang datang. 3 motor besar berhenti tepat di depan pangkalan. Di atas salah satunya duduk Raka, pemimpin preman terminal yang namanya sudah lama menjadi momok. Tubuhnya kekar, penuh tato, dengan tatapan sombong yang seolah merendahkan siapapun yang dilihatnya. 2 anak buahnya turun lebih dulu, berjalan congkak sambil menyalakan rokok. Suasana pangkalan yang tadinya riuh mendadak sunyi. Bahkan para tukang ojek yang biasanya cerewet pun mendadak terdiam, pura-pura sibuk dengan motornya. Raka membuka helmnya perlahan, memperlihatkan wajah keras penuh bekas luka. Ia turun dari motor dan menatap sekeliling, seperti raja yang datang memeriksa wilayahnya.
Ini pangkalan makin rame aja, iya, ucapnya lantang. Suaranya serak tapi penuh tekanan, membuat beberapa orang menunduk tak berani menatapnya. Rian yang berdiri di dekat pintu masuk hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk, pura-pura sibuk dengan uang receh di tangannya. Salah satu anak buah Raka menendang kaleng kosong hingga berbunyi nyaring. "Woi, kalian semua jangan pura-pura nggak lihat bos datang. Masa sambutan begini doang," katanya sambil tertawa keras. Suara tawanya terdengar seperti ejekan yang menamparkan muka semua orang di pangkalan. Para tukang ojek saling pandang, wajah mereka penuh rasa takut. Mereka tahu, sebentar lagi pasti ada yang jadi korban. Raka melangkah pelan menuju area parkir, langkahnya berat, setiap pijakan seperti menekan dada orang-orang yang melihat. Ia berhenti tepat di depan Rian, menatapnya dari atas sampai bawah. "Lu yang jaga parkiran sini, kan?" tanyanya. Nada suaranya dingin dan meremehkan. Rian menoleh sebentar, lalu mengangguk pelan. Tidak ada kata keluar dari mulutnya. Hanya tatapan singkat yang dingin, sebelum kembali menunduk. Suasana semakin mencekam. Warga yang kebetulan lewat hanya berani melirik dari jauh. Beberapa tukang ojek sudah tahu arah masalah ini, pasti uang setoran parkir akan jadi sasaran. Namun, tidak ada satupun yang berani bicara. Mereka hanya bisa berharap masalah itu cepat selesai tanpa ada keributan besar. Raka tertawa pelan, tatapannya tidak lepas dari wajah Rian. "Bagus, mulai hari ini, kalau mau aman, setorannya lewat gue. Ngerti, kan?" katanya sambil menepuk bahu Rian dengan kasar. Rian tidak menepis, tidak juga melawan. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya kaku, seperti patung yang menahan amarah. Anak buah Raka tertawa, mengira Rian hanyalah pria lemah yang bisa diinjak sesuka hati. Namun, di balik diamnya Rian, ada sesuatu yang perlahan bangkit. Tatapannya yang kosong mulai berubah dingin, meski ia berusaha menahannya. Warga yang memperhatikan dari jauh bisa merasakan hawa berbeda, seolah udara di sekitar Rian mendadak berat. Tidak ada yang tahu, bahwa pertemuan pertama ini adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang seluruh pangkalan. Hari itu sore menjelang, langit mulai berwarna jingga, dan sebagian tukang ojek sudah bersiap pulang setelah seharian menunggu penumpang. Rian masih berdiri di posisinya, menghitung uang receh hasil parkir. Tangannya bergerak pelan, wajahnya tetap tenang. Namun, ketenangan itu kembali terganggu ketika langkah berat Raka dan dua anak buahnya mendekat. Suasana yang tadi sedikit cair mendadak membeku. Semua mata tertuju pada mereka. Raka berhenti tepat di depan Rian, wajahnya dipenuhi senyum sinis. "Nah, udah dapat banyak, kan? Sini setorannya," katanya sambil menjulurkan tangan. Nadanya datar, tapi syarat dengan ancaman. Rian menoleh, menatap sebentar, lalu kembali menunduk. Ia tahu apa yang dimaksud Raka, tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Diamnya terasa menekan, membuat Raka sedikit kesal. Salah satu anak buah Raka mencondongkan tubuhnya ke arah Rian, menepuk-nepuk pundaknya dengan kasar. "Woi, dengerin kalau bos ngomong. Jangan pura-pura bego," bentaknya. Tukang ojek yang menyaksikan dari jauh menunduk, tak ada yang berani campur tangan. Mereka tahu, melawan Raka sama saja mencari masalah besar. Namun di hati mereka, ada rasa kasihan pada Rian yang tampak sendirian. Dengan perlahan, Rian mengeluarkan lipatan uang dari saku rompinya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang ditahannya mati-matian. Ia menyerahkan uang itu kepada Raka tanpa berkata sepatah pun. Raka menyambarnya kasar, lalu menghitungnya sambil tertawa puas. "Heh, gampang kan begini. Lu nggak usah banyak gaya, cukup setor tiap hari, urusan beres," katanya, menepuk pipi Rian keras-keras seolah mempermalukannya. Tawanya disambut sorakan anak buahnya. Mereka puas melihat Rian hanya diam seperti pecundang. Namun, di balik wajah datarnya, Rian menyembunyikan sesuatu. Tatapan matanya yang sesaat menoleh pada Raka membuat salah satu tukang ojek di belakang merinding. Bukan tatapan orang kalah, melainkan tatapan yang dingin, tajam, seperti binatang buas yang sengaja menahan diri sebelum menerkam. Setelah merampas uang itu, Raka dan anak buahnya beranjak pergi, masih tertawa-tawa. Suasana pangkalan kembali tenang, tapi ketenangan itu kini berubah menjadi kegelisahan. Para tukang ojek saling pandang, beberapa menghela napas panjang. "Kasihan Rian," bisik salah satu dari mereka. Tapi tak ada yang berani bicara lebih keras, apalagi membela. Semua tahu,
Menyebut nama Raka saja bisa jadi masalah. Rian masih berdiri di tempatnya, memandang kosong ke arah jalan yang mulai sepi. Tangan kirinya mengepal kuat-kuat, urat-uratnya menonjol. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Dari luar, ia tampak pasrah. Tapi di dalam dirinya, satu bara kecil sudah menyala, menunggu saat yang tepat untuk membakar habis semuanya. Senja semakin gelap, dan Rian berjalan pulang dengan langkah pelan. Tak ada satupun yang berani menegurnya. Malam itu, di kamar kontrakan sempitnya, ia menatap uang receh yang tersisa di tangannya. Bibirnya bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena menahan amarah. Dan di balik kesunyian malam, tatapannya berubah, dingin, penuh bayangan masa lalu yang siap keluar dari kegelapan. Beberapa hari berlalu setelah pemalakan pertama, namun suasana pangkalan ojek tak lagi sama. Setiap kali suara motor besar mendekat, para tukang ojek langsung diam, hati mereka berdebar, takut kalau itu adalah Raka dan anak buahnya. Rian sendiri tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, mengatur parkiran, meniup peluit kecil, dan mencatat kendaraan yang keluar masuk. Dari luar ia tampak tenang, tapi sesungguhnya ada gejolak yang terus ia tekan dalam-dalam. Sore itu, ketakutan mereka jadi kenyataan. Suara motor meraung keras, memecah keramaian jalanan. Raka dan anak buahnya kembali datang, kali ini lebih arogan. Raka turun dari motor sambil mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang abu sembarangan ke aspal. "Nah, penjaga parkir kita ada di sini," ucapnya sambil menunjuk ke arah Rian. Suaranya yang berat membuat suasana langsung hening. Rian berdiri tegak, wajahnya datar. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Perlahan ia memasukkan tangannya ke saku rompi, menggenggam uang hasil parkir yang baru saja ia hitung. Namun sebelum ia sempat mengeluarkannya, salah satu anak buah Raka meraih kerah rompinya dan mendorongnya ke dinding. "Cepat, dasar lamban!" bentak preman itu. Warga sekitar yang melihat hanya bisa menahan napas, takut situasi makin buruk. Raka mengambil uang itu dengan kasar, lalu menghitung sambil tersenyum miring. "Heh, lumayan, lu kerja keras, gue yang nikmatin. Begini aja enak, kan?" katanya dengan tawa mengejek. Setelah itu, tanpa peringatan, ia menamparkan wajah Rian keras-keras, membuat kepala Rian terhuyung ke samping. Suara tamparan itu terdengar jelas, menggema di antara kerumunan orang yang menyaksikan. Beberapa tukang ojek spontan terdiam kaku, ada yang bahkan menundukkan wajah karena tak sanggup melihat. Namun yang mengejutkan, Rian tidak membalas. Ia hanya berdiri diam, menegakkan tubuhnya kembali, dan menatap lurus ke depan. Tatapannya kosong, tapi ada aura dingin yang samar mulai muncul dari sorot matanya. Anak buah Raka yang melihat tatapan itu mendadak merinding, meski mereka berusaha menutupinya dengan tawa kasar. Mereka pikir Rian hanyalah pecundang, tapi tatapan itu terasa seperti ancaman yang tak terucapkan. Raka menepuk-nepuk pipi Rian sekali lagi, seolah merendahkan. "Ingat, besok-besok setor lebih banyak. Kalau berani macam-macam, gue bikin lu nggak bisa jalan lagi," ancamnya. Setelah itu, ia berbalik, tertawa puas, dan meninggalkan pangkalan bersama anak buahnya. Suara knalpot motor mereka yang meraung seperti meninggalkan luka di telinga semua orang yang mendengar. Begitu Raka pergi, pangkalan kembali sunyi. Beberapa tukang ojek mendekat ke Rian, mencoba menenangkan, tapi Rian hanya mengangkat tangannya pelan, menolak bantuan. Wajahnya dingin, tatapannya lurus ke jalan raya, seolah ia melihat sesuatu jauh di balik pandangan mata. Diamnya bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda dari sesuatu yang sedang dipendam kuat-kuat. Hari itu, semua orang sadar bahwa ada yang berbeda dari Rian. Bukan hanya karena ia tidak melawan, melainkan karena diamnya terasa jauh lebih menakutkan daripada amarah. Seakan-akan, di dalam tubuhnya, ada badai besar yang sedang ditahan. Dan ketika badai itu pecah nanti, tidak ada seorang pun yang tahu seberapa dahsyat akibatnya. Hari itu, suasana pangkalan lebih muram dari biasanya. Para tukang ojek bekerja dengan wajah tegang, seolah mereka tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sudah 2 kali Rian dipalak dengan cara kasar, dan mereka bisa menebak bahwa Raka tak akan berhenti begitu saja. Rian sendiri berdiri di tempat biasanya, dengan peluit di tangannya, tapi wajahnya berbeda. Tatapannya tajam, penuh ketenangan aneh yang justru membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Menjelang sore, raungan motor besar kembali terdengar,
memecah keheningan pangkalan. Kali ini Raka datang dengan lebih banyak anak buah, hampir 7 orang. Mereka masuk ke pangkalan dengan gaya arogan, menendang kerikil dan kaleng yang ada di jalan, membuat suasana semakin mencekam. Tukang ojek yang melihat hanya bisa menunduk, tak ada yang berani menatap langsung. Seolah malaikat maut sedang memasuki halaman mereka. Raka turun dari motornya, langsung berjalan ke arah Rian. "Heh, penjaga parkir, udah siap setoran lagi, kan?" Suaranya menggema, membuat beberapa orang yang sedang makan di warung sekitar langsung berhenti mengunyah. Rian menoleh perlahan, menatap Raka dengan sorot mata dingin yang menusuk. Tatapan itu berbeda, tidak lagi kosong seperti sebelumnya, melainkan tajam, penuh ancaman yang tersembunyi. Anak buah Raka maju, meraih kantong uang dari tangan Rian, lalu menyodorkannya ke bos mereka. Raka membuka lipatan uang itu, menghitungnya cepat, lalu mengangkat alis. "Sedikit banget, lu kira gue bisa hidup dari recehan kayak gini?" bentaknya. Tanpa ampun, ia mendorong tubuh Rian hingga hampir jatuh. Suara tawa kasar anak buahnya bergema, menambah penghinaan yang terasa menusuk. Kali ini, wajah Rian tidak lagi datar. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal, dan tatapannya menusuk langsung ke mata Raka. Semua orang yang melihat merinding, karena untuk pertama kalinya, ada aura mengerikan yang benar-benar terlihat. Dari diri Rian, salah satu tukang ojek yang berdiri di belakang bergumam pelan, "Ya Tuhan," matanya, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Namun Rian tetap menahan diri. Ia tidak mengangkat tangan, tidak melawan. Ia hanya berdiri tegak, menatap Raka dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka, yang biasanya disegani, justru merasakan sedikit keganjilan. Ada kilatan dingin dalam mata Rian yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat, meski mulutnya tetap menyeringai meremehkan. "Besok gue mau lebih banyak lagi. Kalau enggak, jangan salahin gue kalau tangan ini yang ngomong." Raka mengangkat tinjunya tepat di depan wajah Rian, lalu menepuk-nepuk pipinya dengan kasar. Setelah itu, ia berbalik, tertawa keras, dan pergi bersama anak buahnya. Suara motor besar mereka meraung-raung meninggalkan pangkalan, tapi gema ancaman mereka masih tertinggal di telinga semua orang. Ketika semuanya sepi kembali, Rian berdiri tanpa bergerak. Tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih, urat di lehernya menegang, matanya menyala dingin. Warga yang melihat dari jauh tak berani mendekat. Mereka tahu, sesuatu di dalam diri Rian sudah pecah. Kesabaran yang ia pendam selama ini telah habis. Dan ketika amarah itu lepas, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Malam itu, setelah pemalakan ketiga, Rian duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Lampu redup membuat bayangannya tampak panjang di dinding kusam. Di hadapannya tergeletak uang receh yang tersisa, namun matanya tidak tertuju pada itu. Tatapan Rian kosong, jauh menembus ruang dan waktu, seolah sedang melihat kembali masa lalu yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Perlahan, jemarinya menggenggam sebuah cincin besi tua yang ia simpan di dalam kotak kayu kecil, satu-satunya peninggalan dari masa gelapnya dulu. Di kampung sekitar, gosip mulai beredar lagi. Para orang tua yang dulu mengenal sedikit masa lalu Rian berbisik-bisik dengan wajah tegang. "Kalian gak tahu siapa dia, Rian itu dulu bukan orang sembarangan. Ada darah dan luka dalam hidupnya," ucap seorang bapak tua di warung kopi. Orang-orang muda mendengarkan dengan rasa penasaran bercampur takut. Mereka selalu mengira Rian hanya pria pendiam, tapi cerita itu menimbulkan bayangan lain yang jauh lebih kelam. Dulu, sebelum menjadi penjaga parkir, Rian dikenal sebagai sosok yang ditakuti di jalanan. Ia bukan sekadar preman biasa, tapi seorang algojo bagi kelompok gelap yang namanya pernah mengguncang kota. Tubuh-tubuh preman berserakan akibat tangan dinginnya, geng-geng jalanan bubar karena tidak berani melawan. Namun, setelah sebuah tragedi berdarah yang menewaskan orang terdekatnya, Rian menghilang dari peredaran. Ia memilih hidup sederhana, mengubur semua sisi gelap itu, dan menutup dirinya dengan kesunyian. Tapi sekarang, Raka dan anak buahnya telah memaksa pintu masa lalu itu terbuka kembali. 3 kali dipalak, 3 kali dihina, dan 3 kali ia menahan diri. Batas kesabarannya sudah habis. Tatapan kosong yang selama ini ia gunakan untuk menyembunyikan luka kini berubah menjadi tatapan predator yang siap berburu lagi. Bagi Rian, kesabaran hanyalah lapisan tipis yang sebentar lagi akan robek. Beberapa warga yang memperhatikan perubahan sikapnya mulai merasa gelisah.
Matanya itu, bukan mata orang biasa, kata seorang pedagang asongan lirih, mengingat tatapan Rian ketika dipalak untuk ketiga kalinya. Ada ketakutan dalam suara mereka. Mereka sadar, jika Rian benar-benar kembali pada siapa dirinya dulu, pangkalan ojek itu akan menjadi saksi lahirnya badai besar yang tak bisa mereka hentikan. Rian duduk bersila, menghela napas panjang. Dalam benaknya terngiang lagi wajah orang-orang yang pernah ia hancurkan di masa lalu. Suara jeritan, darah yang mengalir, dan tatapan ketakutan musuh-musuhnya dulu. Berputar kembali, ia menutup matanya erat-erat, mencoba menahan amarah, tapi bayangan itu hanya semakin jelas. Seakan-akan masa lalunya memanggil, meminta dirinya untuk kembali. Di luar kamar kontrakan, hujan turun deras, menimpa atap seng dengan suara berisik. Rian membuka matanya, menatap cincin besi tua itu sekali lagi. Kalau ini jalannya, maka tak ada lagi yang bisa aku sembunyikan, gumamnya lirih. Ada nada kepastian dalam suaranya, sebuah keputusan yang mengerikan, bahwa dirinya siap membuka kembali sisi kelam yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Malam itu, bagi Rian, adalah titik tanpa jalan kembali. Ia tahu, keesokan hari, hidupnya tidak akan lagi sama. Preman-preman yang selama ini menginjak harga dirinya akan segera berhadapan dengan sosok lain dalam dirinya, sosok yang selama ini ditakuti, dikubur, dan dilupakan oleh banyak orang. Sosok yang siap bangkit lagi, dan kali ini, tak akan ada ampun. Keesokan harinya, suasana pangkalan ojek masih terasa tegang. Para tukang ojek bekerja dengan hati was-was, takut Raka dan anak buahnya datang lagi. Namun, Rian tetap berdiri di tempat biasanya, wajahnya dingin, tatapannya lurus ke jalan raya. Dari luar, ia tampak seperti pria biasa yang hanya menjaga parkiran, tapi aura di sekelilingnya berbeda, lebih berat, lebih gelap. Beberapa tukang ojek bahkan memilih menjauh darinya, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Siang menjelang sore, suara motor besar kembali meraung. Raka datang lagi, kali ini bersama 5 anak buahnya. Mereka turun dengan wajah penuh tawa dan kesombongan, seolah pangkalan itu milik mereka sendiri. "Mana penjaga parkir kita?" teriak salah satu anak buahnya, membuat warga sekitar ketakutan. Semua mata mengarah ke Rian yang berdiri tegak, tidak bergerak sama sekali. Raka melangkah maju, menatap Rian dari dekat. "Uang setoran lagi, kali ini jangan main-main. Kalau kurang, gue bikin lu nyesel hidup di dunia ini," ancamnya. Rian tetap diam, hanya menatap lurus tanpa ekspresi. Diamnya justru membuat Raka semakin marah. Ia mendorong dada Rian keras hingga tubuhnya terhuyung. Anak buahnya menertawakan, sorak-sorai mereka memekakkan telinga pangkalan yang mendadak jadi arena penghinaan. Namun yang paling kejam adalah ketika salah satu anak buah Raka menghantamkan pukulan ke perut Rian. Tubuhnya tertekuk, napasnya terhenti sejenak. Belum sempat ia bangkit, pukulan kedua menghantam wajahnya, membuat darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Warga sekitar hanya bisa terdiam, sebagian menutup wajah, sebagian menahan amarah namun tak berani melawan. Rian, sang penjaga parkir yang selalu sabar, kini dipukuli di depan mata semua orang. Tapi anehnya, meski dipukul, Rian tidak mengeluarkan teriakan kesakitan. Ia hanya menegakkan tubuhnya kembali, wajahnya berlumuran darah, matanya menatap kosong namun menusuk. Tatapan itu membuat satu anak buah Raka tanpa sadar mundur setapak. Ada sesuatu yang berbeda, tatapan itu bukan milik orang yang kalah, melainkan milik seseorang yang sedang menahan badai besar di dalam dirinya. Raka menyeringai puas, menepuk bahu Rian dengan kasar. "Ingat baik-baik, lu itu cuma sampah jalanan. Hidup lu ada di tangan gue," katanya lantang. Setelah merampas uang parkir, ia pergi bersama anak buahnya, meninggalkan tawa keras yang terdengar seperti ejekan terakhir. Suara motor mereka menjauh, tapi luka di tubuh dan hati Rian tetap tertinggal, membara. Rian berdiri terpaku, darah menetes dari bibirnya. Tangannya mengepal, matanya berkilat dingin. Semua orang yang melihat tahu, kesabarannya sudah hancur. Ia bukan lagi pria yang bisa diinjak-injak seenaknya. Saat itu juga, warga yang menyaksikan mulai berbisik, Rian gak akan diam lagi. Sesuatu pasti akan terjadi. Ada ketakutan sekaligus harapan di wajah mereka. Malamnya, di kamar kontrakan yang sunyi, Rian menatap wajahnya di cermin kecil yang retak. Darah masih membekas di pipinya, matanya menyala dingin. "Cukup," bisiknya pelan. Kata itu bukan sekadar bisikan, itu adalah keputusan.
Keputusan untuk mengakhiri semua penghinaan. Keputusan untuk membangkitkan kembali sisi kelam yang selama ini ia kubur. Kesabarannya telah habis, dan ketika Rian bergerak, dunia kecil pangkalan itu akan berubah selamanya. Malam itu, langit mendung menutup cahaya bulan. Kontrakan kecil tempat Rian tinggal terasa mencekam. Lampu redup berkelip-kelip, seolah takut menyorot sosok pria yang duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya masih penuh luka, darah kering menempel di wajah dan bajunya. Namun, yang paling menakutkan bukanlah luka fisik itu, melainkan tatapan matanya, tajam, kosong, dan menyimpan bara amarah yang sudah tidak bisa dibendung. Rian membuka sebuah kotak kayu tua di bawah ranjang. Kotak itu berdebu, seolah sudah lama tidak tersentuh. Di dalamnya tersimpan benda-benda masa lalu yang kelam, sebuah pisau lipat berkarat, kain hitam lusuh, dan beberapa foto buram yang hanya dia sendiri tahu maknanya. Tangan Rian bergetar saat menyentuh pisau itu. Sudah cukup aku diam, kini waktunya mereka tahu siapa aku sebenarnya, gumamnya lirih. Bayangan masa lalu berkelebat di kepalanya. Ia bukan hanya seorang penjaga parkir biasa. Dahulu, ia dikenal sebagai sosok yang ditakuti di jalanan, seorang eksekutor dingin yang namanya pernah menghantui lorong-lorong kota. Namun, bertahun-tahun lalu ia memutuskan mengubur sisi gelap itu, memilih hidup tenang demi menebus dosa dan memberi ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, Raka dan anak buahnya telah menggali kembali monster yang berusaha ia kubur. Rian berdiri di depan cermin retak, menatap wajahnya sendiri. Rian yang sabar sudah mati. Kini hanya ada aku, yang dulu mereka takutkan, katanya dengan suara berat. Tatapan matanya tak lagi sama, ada kilatan dingin yang membuat bahkan bayangan di cermin tampak gentar. Malam itu, kebangkitan sisi gelapnya resmi dimulai. Di luar, suara motor-motor preman terdengar samar. Mereka masih berkeliaran, masih menindas warga, seolah dunia ini hanya milik mereka. Rian keluar dari kontrakan, langkahnya tenang namun setiap pijakan terasa berat, penuh tekad. Beberapa warga yang masih terjaga melihatnya lewat. Mereka terdiam, tidak berani menyapa, tapi dalam hati mereka tahu sesuatu besar akan terjadi. Angin malam berhembus kencang, membawa aura yang sulit dijelaskan. Warga sekitar berbisik-bisik, sebagian ketakutan, sebagian justru menaruh harapan. Dia bukan lagi Rian yang dulu, dia kembali jadi yang dulu pernah kita dengar dalam cerita, ujar seorang tukang ojek dengan suara bergetar. Ucapan itu menyebar cepat, membuat seluruh kampung resah. Sementara itu, di markas kecilnya, Raka sedang berpesta bersama anak buahnya. Tawa keras dan dentuman musik dangdut terdengar hingga ke jalanan. Mereka merasa menang, merasa telah menaklukkan seorang penjaga parkir lemah. Mereka tidak tahu, bayangan kematian sedang bergerak mendekat perlahan. Malam itu menjadi awal dari badai besar. Rian yang selama ini dikenal sebagai penjaga parkir sederhana telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sosok dingin yang membawa amarah, dendam, dan sisi kelam yang paling ditakuti warga. Dan sekali sisi itu bangkit, tidak ada jalan untuk kembali. Malam semakin larut ketika langkah Rian menghantarkan dirinya ke sebuah jalan kecil yang mengarah ke markas para preman. Bau asap rokok dan arak murahan tercium kuat dari kejauhan, bercampur dengan suara tawa kasar yang memekakkan telinga. Di balik kegelapan, Rian berdiri tegak, matanya menatap dingin ke arah bangunan reyot yang menjadi sarang Raka dan anak buahnya. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Malam itu akan menjadi saksi kebangkitan sisi gelapnya. Seorang preman yang sedang buang air di luar markas tiba-tiba melihat sosok Rian berdiri kaku. "Heh, lo lagi, masih berani nongol di sini," katanya sambil tertawa mengejek. Namun tawanya terhenti seketika ketika Rian melangkah maju tanpa sepatah kata pun. Gerakannya cepat, senyap, dan dalam hitungan detik preman itu terkapar di tanah, merintih dengan luka di perutnya. Suara lirih itu pun segera lenyap, meninggalkan kesunyian mencekam. Darah segar mengalir, membasahi tanah berpasir. Rian menatap tangannya yang berlumuran merah, tapi tidak ada penyesalan sedikit pun. Justru ada ketenangan dingin yang menyelimuti dirinya, seolah darah itu adalah bahasa balas dendam yang paling ia mengerti. Ia berbisik lirih, "Satu tumbang, sisanya akan menyusul." Dari dalam markas, beberapa preman mendengar suara gaduh dan segera keluar dengan wajah bingung. Mana si Jalu? Kok nggak balik-balik?" Salah seorang bertanya. Namun yang mereka temui bukanlah Jalu, melainkan sosok Rian yang berdiri di tengah lorong, dengan tatapan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sunyi sejenak,
sebelum salah satu preman berteriak, "Itu dia! Hajar!" Pertarungan sengit pun pecah. Rian bergerak lincah, seperti macan lapar yang menerkam mangsanya. Setiap pukulan yang ia layangkan bukan hanya sekadar serangan, melainkan ledakan dendam yang sudah lama ia pendam. Preman pertama roboh dengan rahang patah, yang kedua jatuh bersimbah darah setelah terkena hantaman keras di tengkuknya. Teriakan dan jeritan memenuhi udara, namun semua itu hanya menambah kengerian malam. Para preman mulai panik, mereka tidak pernah melihat sosok Rian yang seperti ini sebelumnya. Bukan penjaga parkir lemah, bukan juga pria yang bisa dipermainkan seenaknya. Di hadapan mereka berdiri monster yang selama ini ternyata bersembunyi di balik wajah sederhana seorang penjaga parkir. Ketakutan mulai merayap di hati mereka, meski jumlah mereka lebih banyak, keberanian mereka hancur. Rian berdiri di tengah mayat-mayat bergelimpangan dan preman yang masih merintih. Nafasnya berat, namun tatapan matanya tetap dingin, tajam, seakan tidak tersentuh oleh rasa kasihan sedikitpun. "Kalian pikir aku akan diam selamanya? Malam ini baru permulaan," ucapnya dengan suara rendah yang terdengar seperti vonis kematian. Dari kejauhan, suara sirene polisi samar-samar terdengar. Namun bukan rasa takut yang hadir di wajah Rian, melainkan senyuman tipis yang dingin. Ia tahu, darah pertama sudah tertumpah, dan itu hanyalah langkah awal menuju badai besar yang akan menghapus nama Raka dan gengnya dari pangkalan ojek untuk selamanya. Keesokan paginya, suasana pangkalan ojek berubah drastis. Biasanya hiruk-pikuk tukang ojek dan pedagang kecil terdengar riuh, namun kali ini hening menakutkan. Beberapa warga yang melewati lorong sempit di dekat markas preman menutup hidung mereka dengan kain, karena aroma amis darah masih tercium jelas. 3 mayat preman ditemukan polisi dengan tubuh penuh luka, sementara beberapa lainnya hanya bisa terbaring di rumah sakit dengan kondisi kritis. Tidak ada yang berani bersuara keras. Teror telah lahir. Berita itu menyebar cepat, bukan hanya di pangkalan ojek, tapi juga ke seluruh kampung sekitar. "Katanya yang ngelakuin itu Rian, si penjaga parkir," bisik seorang pedagang sayur dengan wajah pucat. "Ah, mana mungkin, Rian kan orangnya kalem," balas yang lain, meski getaran dalam suaranya menunjukkan ketidakpercayaan. Nama Rian mendadak jadi bahan bisik-bisik penuh ketakutan, seolah ia bukan lagi manusia biasa, melainkan bayangan hitam yang menghantui para preman. Para tukang ojek diam-diam merasa lega, meski tak ada satupun yang berani mengakuinya. Selama ini mereka hidup dalam tekanan geng Raka, harus setor setiap hari hanya untuk bisa mangkal. Kini, untuk pertama kalinya, mereka bisa duduk di pangkalan tanpa dihantui bayangan para pemalak itu. Namun ketenangan ini terasa aneh, karena digantikan oleh rasa takut baru, siapa sebenarnya Rian. Sementara itu, Raka, sang kepala preman, meledak dalam amarah ketika mendengar kabar anak buahnya mati mengenaskan. "Brengsek, jadi anak parkir itu berani main darah sama gue," teriaknya, menghancurkan meja kayu dengan tinjunya. Ia tidak percaya ada orang yang berani melawan gengnya, apalagi seorang penjaga parkir yang selama ini ia pandang rendah. Namun jauh di dalam hatinya, terselip rasa resah. Jika benar Rian yang melakukannya, berarti pria itu bukan orang biasa. Raka segera mengumpulkan sisa-sisa anak buahnya. Mereka datang dengan wajah muram, sebagian masih gemetar setelah mendengar cerita tentang bagaimana Rian melumat kawan-kawan mereka hanya dengan tangan kosong. "Kita nggak boleh kalah sama anak itu. Besok malam, gue mau semua turun tangan. Kita habisin dia bareng-bareng," perintah Raka dengan suara menggema. Namun bukannya semangat, justru keraguan yang terlihat di mata anak buahnya. Di sisi lain, Rian duduk tenang di pos parkir kecilnya. Wajahnya datar, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya bergejolak. Ia sadar darah yang sudah ia tumpahkan bukanlah akhir, melainkan awal dari perang panjang. Tangannya masih terasa bergetar setiap kali mengingat jeritan terakhir para preman yang ia tumbangkan. Tapi entah mengapa, ada kepuasan dingin yang merayap di dadanya. Beberapa warga yang lewat hanya berani melirik sekilas ke arah Rian, lalu buru-buru menunduk. Aura lelaki itu kini berbeda, dingin, tajam, menekan siapapun yang berdekatan dengannya. Tidak ada yang berani menegurnya lagi, seolah takut bahwa senyumnya bisa berubah jadi maut. Bagi mereka, Rian sudah bukan penjaga parkir, melainkan hantu yang bangkit untuk menagih darah. Dan malam berikutnya pun menjadi tanda dimulainya babak baru. Raka bersiap dengan puluhan preman yang tersisa, membawa senjata tajam dan dendam membara.
Namun di sudut gelap pos parkirnya, Rian juga sudah menunggu. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia sudah tahu bahwa teror yang ia sebarkan baru saja mulai berakar, dan tak akan ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, langit tampak muram, awan hitam menutup bulan seakan ikut menyembunyikan tragedi yang akan terjadi. Jalanan di sekitar pangkalan ojek lengang, hanya suara jangkrik dan derit papan kayu yang digerakkan angin terdengar samar. Rian duduk bersandar di kursi reyot di pos parkirnya, rokok menyala di jemarinya. Tatapannya kosong, tapi tubuhnya siaga. Ia tahu malam ini bukan malam biasa, bau dendam sudah tercium sejak pagi. Di kejauhan, suara derap langkah kaki terdengar serempak. Dari lorong gelap, puluhan preman muncul satu persatu, dipimpin Raka yang berjalan paling depan dengan mata penuh bara. Mereka membawa senjata tajam, golok, rantai, bahkan besi panjang yang berkilat di bawah lampu jalan. Wajah mereka penuh amarah, tapi di balik itu, kegugupan tidak bisa mereka sembunyikan. Nama Rian sudah terlanjur jadi momok sejak kejadian malam sebelumnya. "Rian!" teriak Raka dengan suara lantang, memecah keheningan. "Malam ini gue habisin lo. Lo kira lo bisa hidup tenang setelah bunuh anak-anak gue?" Suara itu menggema, membuat beberapa tukang ojek yang bersembunyi di kejauhan merinding. Mereka tahu, malam ini pangkalan ojek akan jadi ladang pembantaian. Rian menghela napas panjang, lalu berdiri pelan. Rokok yang masih menyala ia buang ke tanah, bara merahnya padam diinjak kakinya. "Kalau lo pikir gue takut sama kalian, lo salah besar," ucapnya datar, tanpa nada gentar sedikit pun. Sorot matanya tajam menusuk, membuat beberapa preman di barisan belakang tanpa sadar melangkah mundur. Raka meraung, lalu menghunus goloknya. "Semua, serang!" teriaknya. Puluhan preman langsung bergerak, suara rantai beradu, golok berkilat, langkah kaki menggetarkan tanah. Pengepungan dimulai. Mereka meluruk Rian dari segala arah, berharap jumlah yang banyak bisa menelan penjaga parkir itu. Namun Rian melompat ke depan dengan kecepatan tak terduga. Satu pukulan keras menghantam rahang preman pertama yang mendekat, membuatnya terlempar menghantam tembok. Sebuah tendangan mematahkan lutut lawan lain hingga ia jatuh menjerit. Dalam sekejap, suasana berubah kacau, jeritan, dentuman, dan darah bercampur dalam malam pekat. Meski jumlah mereka puluhan, ketakutan makin merambat ke tubuh para preman. Setiap kali Rian bergerak, selalu ada yang roboh dengan tubuh berlumuran darah. Bagi mata yang melihatnya, Rian bukan lagi sekadar manusia, ia menjelma seperti iblis yang menagih nyawa. Raka sendiri maju dengan teriakan marah, goloknya diarahkan langsung ke leher Rian. Namun serangan itu ditepis dengan mudah, dan tatapan mata mereka bertemu dalam jarak dekat. "Lo salah pilih musuh, Raka," bisik Rian dingin. Dan di detik itu, malam berubah menjadi neraka bagi geng preman yang berani menantang penjaga parkir itu. Jeritan para preman yang satu persatu tumbang membuat suasana malam semakin mencekam. Bau darah bercampur dengan asap rokok yang masih mengepul dari sisa puntung di tanah. Lampu jalan berkedip-kedip, seolah enggan menyaksikan tragedi yang sedang berlangsung. Dari puluhan orang yang mengepung tadi, sebagian besar sudah tergeletak tak berdaya. Namun Raka masih berdiri tegak, menggenggam goloknya erat, matanya menyala penuh dendam. "Lo pikir lo jagoan ya, Rian?" Raka menggeram, suaranya berat menahan amarah. "Malam ini gue sendiri yang bakal cabut nyawa lo." Ia melangkah maju perlahan, meninggalkan sisa anak buahnya yang berlumuran darah. Suasana seakan menyisakan panggung hanya untuk mereka berdua. Rian menatapnya tajam, napasnya teratur meski tubuhnya penuh bercak darah dari lawan-lawannya. "Lo sudah bikin pangkalan ini jadi neraka buat semua orang. Sekarang waktunya gue yang kasih lo pelajaran terakhir." Suaranya datar, tapi mengandung dingin yang membuat udara seakan membeku. Raka meraung dan mengayunkan goloknya sekuat tenaga. Serangan pertama nyaris menghantam leher Rian, tapi dengan refleks luar biasa, Rian menunduk, lalu membalas dengan pukulan keras ke ulu hati Raka. Tubuh Raka terguncang, namun ia masih berdiri, menahan rasa sakit dengan wajah penuh kebencian. "Bangsat!" teriaknya, lalu menyerang lagi dengan ayunan membabi buta. Pertarungan berlangsung brutal, dentuman golok yang ditepis, suara tulang retak saat pukulan Rian menghantam, serta cipratan darah yang menghiasi tanah menjadi saksi duel dua manusia yang bukan sekadar bertarung, tapi saling menagih nyawa. Tukang ojek yang menonton dari kejauhan hanya bisa menahan napas,
tidak percaya bahwa seorang penjaga parkir bisa menghadapi Raja Preman dengan kekuatan segila itu. Raka sempat berhasil melukai bahu Rian dengan sabetan golok. Darah segar menetes, membasahi kaos lusuhnya. Namun luka itu justru membuat mata Rian semakin menyala. Ia menggenggam tangan Raka dengan kuat, lalu memelintirnya hingga terdengar suara tulang berderak. Golok terlepas dari tangan Raka, jatuh berdering di tanah. Dengan wajah penuh teror, Raka mencoba mundur, tapi Rian sudah menahannya. "Lo kira nyawa orang-orang kecil bisa lo permainkan?" Rian berteriak, suaranya menggema di antara dinding-dinding tua pangkalan. Tinju keras menghantam wajah Raka berulang kali, hingga darah bercucuran dan wajah sang preman besar itu tak lagi berbentuk. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Rian menjatuhkan Raka ke tanah. Preman yang dulu ditakuti semua orang itu kini terkapar, tak berdaya, menatap Rian dengan mata penuh ketakutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seorang Raja Preman merasakan apa artinya menjadi mangsa di hadapan penjaga parkir yang tak lagi mengenal ampun. Tubuh Raka yang terkapar berlumuran darah di tanah membuat sisa-sisa preman yang masih sadar terdiam membeku. Mereka yang selama ini menaruh hormat pada sang Raja Preman kini melihat sendiri bagaimana pemimpinnya dihancurkan habis-habisan oleh seorang penjaga parkir. Wajah mereka pucat, sebagian bergidik, dan tak sedikit yang mulai mundur perlahan, ketakutan menyaksikan kenyataan pahit malam itu. Rian berdiri di atas tubuh Raka, napasnya memburu, darah menetes dari bahunya yang terluka, namun sorot matanya tetap dingin. "Ini pelajaran buat kalian semua," ucapnya lantang, suaranya bergema menusuk hati. "Kalau masih berani merampas, memalak, dan menindas orang kecil, kalian bakal bernasib sama kayak bos kalian ini." Kata-kata itu membuat beberapa preman langsung menunduk, nyali mereka ciut seketika. Suasana pangkalan berubah mencekam. Angin malam yang berembus membawa aroma darah dan ketakutan. Tukang ojek, sopir angkot, dan pedagang kecil yang biasanya hanya bisa pasrah, kini mulai keluar dari persembunyian mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sang penjaga parkir, yang selama ini diremehkan, mampu meruntuhkan sebuah kekuasaan hitam yang bertahun-tahun menindas mereka. Salah satu preman mencoba memberanikan diri, berlari membawa senjata tajam. Tapi langkahnya berhenti ketika Rian hanya menatapnya tajam. Ketakutan langsung menguasai dirinya, membuatnya melempar senjata dan jatuh berlutut, memohon ampun. Melihat itu, yang lain pun mengikuti, meletakkan senjata mereka sambil bersujud ketakutan. Malam itu, geng Raka yang terkenal bengis hancur tanpa sisa, bukan karena senjata, tapi karena teror satu orang bernama Rian. Tubuh Raka masih bernafas, meski sangat lemah. Dengan suara serak penuh darah, ia berusaha berkata, "Rian, lo, siapa sebenarnya?" Rian menatapnya sebentar, lalu menjawab lirih, "Gue cuma orang biasa yang muak lihat orang kecil diinjak-injak." Jawaban sederhana itu terasa bagai tamparan keras, bukan hanya bagi Raka, tapi juga bagi semua yang menyaksikan. Kerumunan tukang ojek bersorak, sebagian menangis lega. Ada yang langsung menghampiri Rian, menepuk bahunya, berterima kasih dengan suara bergetar. "Lo penyelamat kami, Ian, tanpa lo, kita semua nggak akan pernah berani lawan mereka," ucap salah satu dari mereka. Rian hanya mengangguk, tidak merasa dirinya pahlawan, karena di hatinya masih ada bara amarah yang belum padam. Di sisi lain, beberapa preman yang selamat berlari tunggang langgang meninggalkan pangkalan. Kabar kekalahan Raka akan menyebar cepat ke telinga preman-preman lain di kota. Nama Rian akan menjadi momok, sebuah legenda baru yang lahir dari darah dan perlawanan. Namun Rian tahu, kemenangan malam itu bukanlah akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Ia menatap langit gelap di atasnya, menarik napas dalam-dalam. Belum selesai, bisiknya pada dirinya sendiri. Malam itu, Rian tidak hanya menghancurkan geng Raka, tapi juga menyalakan api perlawanan yang akan mengguncang seluruh jaringan preman di kota. Dan ia sudah siap menghadapi gelombang berikutnya. Kekalahan Raka mengguncang seluruh kota. Malam itu juga, kabar tentang runtuhnya sang Raja Preman beredar cepat ke setiap sudut terminal, warung, hingga markas-markas gelap para preman. Rian, nama yang sebelumnya tidak pernah terdengar, kini menjadi momok baru. Di balik lorong-lorong kumuh kota, sisa geng Raka yang masih hidup berkumpul, wajah mereka penuh dendam. Mereka tahu, kekalahan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seorang preman bertubuh kekar, yang dikenal sebagai tangan kanan Raka bernama Dodi, mengambil alih sisa kelompok.
Matanya merah penuh amarah, suara parau keluar dari mulutnya. Kalau kita diam, nama Raka bakal jadi bahan tertawaan. Kita harus balas dendam. Gue tahu siapa yang bisa kita mintai bantuan, orang-orang yang lebih kejam dari kita. Semua terdiam, lalu perlahan mengangguk. Dendam membuat nyali mereka kembali muncul. Malam itu juga, mereka bergerak ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Gudang itu dikenal sebagai markas preman kelas berat, orang-orang yang selama ini tidak pernah tersentuh hukum. Mereka bukan hanya pemalak, tapi juga bandar narkoba, lintah darat, dan pembunuh bayaran. Ketika Dodi masuk dan menyampaikan kabar tentang tumbangnya Raka, tawa dingin langsung terdengar dari seorang pria dengan wajah penuh bekas luka. "Jadi, ada bocah parkir yang berani jatuhin raja kalian," ucap pria itu dengan nada meremehkan. "Menarik, sudah lama kota ini butuh sedikit permainan darah baru." Matanya menyipit, penuh kebencian. Dodi langsung bersujud, memohon agar mereka mau turun tangan. Pria itu tersenyum bengis, lalu menjawab, "Tenang. Gue bakal kirim orang-orang gue. Kita lihat seberapa lama dia bisa berdiri." Di sisi lain, Rian tidak pulang malam itu. Ia duduk sendirian di bangku terminal, memandang kosong ke arah jalanan sepi. Luka di tubuhnya masih perih, tapi batinnya jauh lebih gelisah. Ia tahu, menghancurkan Raka hanya langkah awal. Akan ada orang-orang lain yang lebih besar, lebih kuat, yang pasti tidak akan tinggal diam melihat salah satu jaringan mereka runtuh. Tukang ojek dan sopir angkot mendekatinya, menawarkan perban dan makanan. Mereka memandang Rian seakan ia adalah pahlawan. Namun di balik tatapan itu, Rian merasa beban berat menekan bahunya. "Apa gue sanggup hadapi semua ini?" gumamnya dalam hati. Tapi setiap kali ia mengingat wajah para preman yang dengan seenaknya memukul, merampas, dan menindas rakyat kecil, bara di dadanya kembali menyala. Sementara itu, di gudang tua, para preman bayangan sudah bersiap. Mereka mempersenjatai diri dengan parang, rantai, hingga senjata api rakitan. Jumlah mereka jauh lebih banyak, dan kekejamannya berlipat ganda dari geng Raka. Malam gelap itu, derap langkah mereka menjadi pertanda bahwa badai baru sedang bergerak menuju pangkalan Rian. Dan di ujung malam, suara deru motor-motor preman mulai terdengar dari kejauhan. Jalanan sepi bergetar oleh konvoi hitam yang menuju terminal. Warga yang melihat segera berlarian menutup pintu rumah dan warung, takut terseret dalam amukan. Balas dendam dari bayangan telah dimulai, dan Rian harus bersiap menghadapi gelombang paling berbahaya dalam hidupnya. Suara deru motor semakin dekat, seperti gerombolan serigala lapar yang siap menerkam mangsanya. Terminal yang biasanya ramai kini sunyi, hanya lampu jalan yang berkedip-kedip redup. Rian berdiri di tengah lapangan parkir, tubuhnya masih penuh luka, namun sorot matanya tajam. Ia tahu, inilah akhir dari semuanya. Jika ia mundur, maka semua yang ia perjuangkan sia-sia. Dari kegelapan, puluhan preman bayangan muncul. Wajah mereka bengis, senjata tajam berkilau di bawah sinar lampu jalan. Dodi berdiri paling depan, menunjuk ke arah Rian dengan suara penuh kebencian. "Itu dia, bocah sialan yang bikin Raka jatuh. Malam ini lo bakal mati mengenaskan." Preman-preman lain tertawa lantang, seperti yakin kemenangan sudah di tangan mereka. Namun Rian tidak gentar. Dengan napas berat, ia berteriak, "Kalian bisa datang dengan 1000 orang, tapi ingat. Malam ini bukan tentang gue, ini tentang semua rakyat kecil yang udah kalian injak-injak selama ini." Teriakan itu menggema, membuat beberapa warga yang bersembunyi di balik jendela terdiam. Pertempuran pun pecah. Preman pertama menerjang dengan parang, Rian menunduk dan membalas dengan pukulan keras yang membuat lawannya terkapar. Rantai besi menghantam lengannya, namun dengan gigi ia memelintirnya dan menghantam balik wajah musuh. Satu persatu preman roboh, meski jumlah mereka tak pernah habis. Tubuh Rian semakin penuh darah, tapi ia bertarung bagaikan singa yang terpojok. Dodi maju sendiri, membawa pisau besar. "Lo pikir lo pahlawan? Hah? Lo cuma tukang parkir. Gue bakal bikin lo nyesel udah lahir ke dunia," teriaknya. Mereka bertarung sengit,